what do you have in mind gitu ya? Artinya apa sih yang ada di pemikiran daripada teman-teman kita atau daripada masyarakat yang ada di luar gitu terkait kanker gitu ya. Jadi supaya kita bisa kita bahas di sini gitu supaya kita bisa sama-sama menyamakan persepsi gitu ya. Jadi apa yang akan jadi supaya keluarnya nanti jadi satu gitu. Nah, ada sedikit ini enggak Dokter Sela dari hasil survei kecil-kecilan bisa dibilang ya. Iya, Bukan iya survei beneran sebenarnya ya. iya Dok, sebenarnya itu waktu seminggu sebelum acara hari ini tuh kita udah mulai survei kecil-kecilan di Instagram story-nya Medistra tentang beberapa fakta dan mitos terkait kanker. Dan kayaknya ya Dok, sebenarnya yang paling banyak itu lebih terkait ke penyebab kanker sih Dok, kalau saya lihat ya Dok. Jadi contohnya nih Dok, misalnya orang yang makan makanan gosong, itu tuh katanya bisa bikin kanker. Udah gitu kalau misalnya kita makan makanan yang dipanasin di microwave, itu bisa bikin kanker. Terus atau kita bisa menggunakan HP, komputer, itu juga katanya bisa bikin kanker. Kemudian ada beberapa juga yang bilang kalau stres, sakit hati, itu bisa bikin kanker juga gitu. Banyak sih Dok, terus juga bahkan ada juga yang masih berpikir bahwa hanya perokok nih Dok yang bisa kena kanker paru gitu. Oke ya. Jadi nanti saya bahas sedikit aja, sebenarnya overview saja ya, mungkin 10 minute recall lah saya bilangnya, saya seringnya begitu, nggak mau terlalu banyak paparan di saya supaya nanti banyak teman-teman yang bisa bertanya gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Medistra yang bisa bertanya atau berdiskusi langsung ataupun lewat chat nanti supaya lebih banyak waktu diskusinya gitu ya Dokter Sela ya. Saya izin share screen sebentar ya, sedikit saja. Baik. Ya. Sudah terlihat ya? Terlihat ya? Ya, sudah. Baik, ya jadi saya sedikit recall dulu ya untuk nanti bahan tanya jawab buat sahabat-sahabat Medistra tentunya ya terkait kanker, mitos populer dan juga fakta ya. Jadi sebenarnya topik kali ini saya ingin sebetulnya kenapa saya mengajukan kanker apakah akhir dari segalanya, ini sebenarnya adalah pertanyaan dari A sampai Z terkait kanker ya secara umum ya. Nah, ya. Nah, ini bagaimana terjadinya kanker ya. Jadi terjadinya kanker itu yang tadinya dari normal sel ya, normal sel itu lalu dia menjadi sel kanker ya, ini sel kankernya. Kalau normal sel itu saya selalu bilang ke pasien-pasien saya biasanya sel normal itu dari 1 dia membelah menjadi 2 ya, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 itu pembelahan yang normal ya. Sedangkan kalau pada sel kanker itu satu sel kanker ini dia membelahnya langsung menjadi banyak ya. Jadi 1 membelah menjadi 3 misalnya, 3 langsung menjadi 27 gitu ya. Lalu langsung bermultiplikasi sampai kalau yang sangat agresif bahkan sampai ratusan dan ribuan ya. Itu yang terjadi pada sel kanker. Jadi ini adalah ketidaknormalan dalam pembelahan sel ya. Jadi fungsi sel yang harusnya kalau sel itu tidak baik dia mati ya. Sedangkan kalau pada sel kanker ini fungsi mematikan selnya tuh nggak ada. Akhirnya dia bermultiplikasi terus, artinya membelah terus sehingga menjadi sel kanker yang membentuk suatu massa ya. Kalau dia kanker padat atau kalau kanker darah dia membentuk sel-sel darah yang tidak normal di dalam darah ya. Ini secara umum terjadinya kanker. Nah, ini bagaimana kejadian kanker, periode kejadian kanker? Ya ini jadi dari kanker pertama kali prediagnosis ya sampai postdiagnosis kalau kita lihat. Nah, kalau di fase prediagnostik di sini ada yang namanya pre-screening dan screening. Ya, ini saya sering sekali mengulang-ulang ini ya kalau saya bicara untuk awam ya, karena kenapa pentingnya prevention dan early detection. Jadi bedanya di sini dan di sini itu berbeda ya. Ada yang kanker itu bisa dilakukan sebentar maaf. Oke, Kevin, kecilin. Ada kanker itu yang bisa dilakukan
deteksi dini ya. Jadi fasenya di sini screening. Ya, ada yang tidak bisa tidak bisa dikerjakan deteksi dini ya. Nah, ini prevention di sini ya. Nah, prevention di sinilah yang kita bisa banyak berperan mulai dari primary prevention atau prevensi atau pencegahan primer ya. Jadi bagaimana kita pola hidup sehat yaitu pencegahan primer di situ ya. Pencegahan sekunder itu yang bisa dikerjakan sebelum terjadinya kejadian kanker atau setelah kejadian kanker mencegah kejadian relapse ya. Jadi prevention itu mulai dari pola hidup sehat sampai ke hal-hal yang bisa dikerjakan untuk mencegah kejadian kanker. Salah satunya adalah vaksin ya. Jadi untuk kanker yang ada vaksinnya, dan tanda kutip vaksin bukan untuk kankernya tapi sebetulnya untuk penyebab kankernya adalah hepatitis B dan kanker serviks. Jadi vaksin HPV ya. Jadi hepatitis B itu untuk mencegah vaksin hepatitis B untuk mencegah supaya tidak terjadi kanker hati ya, karena sebagian besar penyebab kanker hati adalah hepatitis B, walaupun ada penyebab kanker hati yang non hepatitis ya, tapi paling tidak sudah kita singkirkan satu penyebab dari hepatitis B. Nah, itu bisa dilakukan vaksin. Nah, itu prevensi primer ya, atau dilakukan vaksinasi HPV ya. HPV itu untuk mencegah kanker serviks ya pada wanita dan beberapa jenis kanker lain juga yang bisa disebabkan oleh HPV atau human papillomavirus ya. Nah, ini di prevention. Lalu di screening, ya ini kan pre-screening, ini screening. Screening ini adalah early detection. Apa saja yang bisa dilakukan deteksi? Ya, tidak semua kanker bisa dilakukan deteksi dini. Ya, jadi beberapa kanker yang bisa dilakukan deteksi dini itu yang paling mudah adalah kanker payudara ya. Karena apa? Karena letaknya superficial, artinya letaknya di permukaan ya, jadi gampang terlihat, dalam tanda kutip gampang lah harusnya ya, mudah terlihat, bisa dilakukan sadari ya, periksa payudara sendiri ya. Lalu selain kanker payudara juga ada kanker serviks atau kanker leher rahim, itu juga bisa dilakukan pap smear ya, pemeriksaan pap smear berkala ya, itu juga merupakan salah satu kanker yang bisa dilakukan bisa dideteksi secara dini ya. Juga kalau kanker lain yang bisa deteksi dini mungkin salah satunya adalah prostat ya, dengan melakukan pemeriksaan PSH. Mungkin itu bisa kita kerjakan. Tapi memang tidak semua kanker bisa deteksi dini. Jadi kadang-kadang banyak pasien, atau bukan kadang-kadang, banyak pasien yang menanyakan bagaimana sih dok, jadi misalnya ada pasien saya yang leukemia, bagaimana sih dok atau limfoma bisa mendeteksi dini suatu leukemia. Agak sulit terkadang memang, karena terkadang keluhan fisiknya tidak ada yang mendahului. Jadi setelah terdiagnosis leukemia baru biasanya muncul biru-biru ya, atau pasiennya sering demam, ya itu baru bisa terdeteksi lebih dini ya. Kalau mungkin limfoma misalnya agak lumayan sedikit mudah karena ada benjolan. Tapi biasanya memang kalau sudah ada benjolan penyakitnya sudah jadi, dan tanda kutip ya. Nah, agak berbeda dengan tadi yang saya katakan kalau kanker leher rahim atau kanker payudara. Kalau deteksinya lebih dini, biasanya pengobatannya jauh lebih baik gitu, karena mungkin modalitas pengobatannya lebih sederhana ya. Nah, disinilah periode kanker itu kita berperan di awalnya. Setelah kita temukan diagnosis di sini, lalu kita masuklah ke fase treatment atau fase pengobatan. Ya, fase pengobatan itu dari mulai pertama kali didiagnosis, tentu nggak ada pasien yang dengan senang gembira menerima diagnosis kanker pastinya ya. Disinilah kita perlu banyak waktu untuk melakukan edukasi ataupun konseling pasien-pasien yang kanker. Jadi biasanya memang mungkin kalau ada pasien-pasien saya di sini udah hafal tuh, biasanya kalau agak lama satu pasien, biasanya tuh pasien berikutnya, pasiennya baru ya dok, biasanya gitu. Karena memang biasanya pasien baru saya memerlukan waktu agak lama untuk menjelaskan rangkaian terapi, kemungkinan efek samping, lalu pertanyaan-pertanyaan pasien juga yang harus dijawab dengan baik tentunya ya. Setelah masuk ke fase pengobatan, lalu akan masuk ke yang fasenya namanya post treatment. Ada rehabilitasi, dan di sini kembali lagi hidup sehat ya, atau pola hidup sehat harus dikerjakan. Disinilah kita masuk ke fase survival ya. Atau post treatmentnya ada yang namanya palliation, artinya ini pada mereka yang stadium sudah lebih lanjut ya. Nah, di sini juga fasenya setelah palliation kita kerjakan, kita akan masuk ke fase survival ya. Nah, ini fase-fase dari suatu pasien kanker, itu periode pasien kanker itu berjalan ya, seorang pasien kanker itu berjalan. Oke. Ya. Nah. Ya, ini 10 jenis kanker salah satunya yang bisa disebabkan oleh obesitas ya. Ini jadi obesitas itu merupakan salah satu faktor risiko
ya. Jadi kalau pasien ada yang bertanya apakah penyebab kanker, ya sebetulnya salah satunya adalah selain rokok, ya obesitas itu juga merupakan salah satu penyebab kanker. Beberapa jenis kanker yang terkait dengan obesitas, misalnya kanker esofagus, ya atau kerongkong, lalu kanker payudara, gallbladder, ini kandung pedu, liver, pankreas, ya ginjal, usus besar, dan juga kanker rahim. Nah, ini tadi salah satu yang dokter Sela mungkin sudah tanyakan, ya. Jadi di Instagramnya Medistra ada yang kita tanyakan, ada yang menanyakan ini. Jadi apakah kanker itu diturunkan? Karena ini semua pasien mengatakan hal ini atau bertanya terkait hal ini. Dok, apakah ini diturunkan? Atau dok, apakah ini menurun ke anak saya? Ya, ataukah dok, apakah ini menular? Ya, jadi satu, kanker tidak menular. Ya, jadi kalau terkait infeksinya bisa menular. Misalnya hepatitis B yang kemudian menjadi kanker hati, hepatitis B-nya menular, betul. Lalu kalau dia diturunkan, tidak semua kanker diturunkan. Jadi kalau kita lihat di sini, nih, kanker yang diturunkan itu hanya sekitar 10%, ya. Sedangkan sisanya adalah sporadik, ya, atau penyebabnya adalah environment atau lingkungan. 99% itu lingkungan, ya. Yang diturunkan ini salah satunya adalah ada beberapa kelainan-kelainan genetik, ya. Jadi payudara, testis, tiroid, laring, multiple myeloma, paru, usus, ginjal, prostat, dan melanoma. Ini yang ada peran gen di sini, ya. Itu pun kecil, ya. Karena masih banyak juga yang penyebabnya adalah sporadik, ya. Sedangkan sisanya lebih banyak disebabkan oleh lingkungan, ya. Salah satunya diet, ya, yang tinggi fat, lalu asap rokok, infeksi, ya, obesitas, alkohol, dan juga penyebab-penyebab yang lain. Nah, ini salah satu contoh saja pertanyaan yang selalu ada di tempat praktek saya ataupun di ruang perawatan, ya, terkait tadi juga Dokter Sela sudah mengatakan terkait makanan, ya. Jadi apakah kalau makanan yang dibakar-bakar atau yang gosong-gosong itu bisa menyebabkan kanker? Ya, kita bicara mengenai heterocyclic amines namanya, ya. Jadi zat ini terbukti memang bisa menyebabkan, merupakan zat yang kita bilang karsinogenik, ya. Karsinogenik itu artinya menyebabkan kanker. Nah, bagaimana zat ini bisa terbentuk? Ya, zat ini bisa terbentuk adalah pada saat masakan itu dimasak dalam suhu tinggi, ya. Jadi kalau dalam temperatur tinggi, jadi bukan hanya masalah dibakar atau tidak, tapi dalam temperatur tinggi. Jadi misalnya atau open flame. Jadi open flame itu langsung api, ya, atau di pan tapi suhunya tinggi, gitu. Nah, ini yang mesti berhati-hati, ya. Jadi bukan hanya daging, tapi yang lain juga bisa menimbulkan zat ini kalau dimasaknya langsung dalam suhu yang tinggi, ya. Karena itu yang penting cara memasak. Jadi bukan jenis makanannya, ya. Makanya kalau pasien-pasien saya tuh saya selalu bilang boleh makan daging, tetap boleh, tapi cara masaknya yang penting, ya. Jadi cara memasak, temperatur suhu, dan waktunya, ya, ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi kalau salah satu mengurangi cara untuk tidak terbentuknya heterocyclic amines adalah misalnya kita masak di atas pan, ya, itu sering dibolak-balik dan jangan dalam suhu tinggi, ya, dan jangan terlalu lama tentunya dimasaknya, ya. Lalu seringnya juga memang HCA ini banyak didapatkan dari masakan-masakan rumah yang dimasaknya tadi kurang tepat memang. Jadi yang penting adalah cara memasak sebetulnya, bukan jenis masakan, bukan jenis makanannya, tapi cara memasaknya, ya. Nah, ini yang juga saya sering katakan adalah saya biasanya hampir tidak pernah melarang pasien makan spesifik kecuali tidak matang, ya, mentah, ya. Kalau pasien-pasien kemo biasanya saya tidak memperbolehkan makanan mentah. Jadi harus fully cook meal, ya. Jadi semuanya harus termasak dengan baik, ya. Nah, sama yang biasanya saya minta dikurangi sekali atau bahkan kalau bisa ditiadakan adalah proses meat, ya. Proses meat tuh karena memang ini dari penelitian, ya, memang sudah terbukti menyebabkan kanker. Jadi ini seperti proses meat seperti sosis, ya, atau proses meat, ya, bacon atau ham, ya, ini memang penelitiannya menyebabkan kanker terutama kolorektal, ya, prostat, dan breast, ya. Sedangkan kalau yang ini, ya, ini yang nomor 2 ini yang di sini, jadi ini yang bukan proses, ya,
Possibly iya, tapi dalam bentuk akumulasi, artinya terus-menerus dikonsumsi terus-menerus tanpa ada alternatif menu ya. Ini juga penelitiannya tidak banyak yang melink dengan artinya kalau yang bukan proses ini pasti menyebabkan kanker, enggak. Jadi makanya dikatakannya possibly ya. Jadi asal dimakan dalam bentuk alternate menu tidak masalah ya, karena memang yang ini yang sudah jelas penelitiannya ada ya. Lalu apalagi yang selanjutnya? Ya, nah ini makanan yang kalau kita lihat memang makanan ini yang justru makanan ini yang agak lebih sulit dicegah dibandingkan katakanlah merokok gitu ya, karena memang makanan itu hari-harinya kita makan ya. Nah ini terkait dengan kebiasaan dan pilihan bahan-bahan makanan ya. Makanan ini yang harus pembiasaannya itu, saya selalu bilang pembiasaannya dari kecil memang, karena kanker ini terjadi karena adanya mutasi dari sel ya. Mutasi sel ini bisa terjadi karena adanya kerusakan dari DNA yang terjadi terus-menerus yang disebabkan oleh berbagai macam hal ya. Jadi karsinogenik atau penyebab kanker dari sekitar kita itu banyak sekali ya. Tapi apakah berpengaruh terhadap sel kita atau tidak secara langsung itu tidak bisa kita perkirakan ya. Artinya sebisa mungkin memang hal-hal yang menyebabkan karsinogenik ini dihindari karena kita tidak tahu sel kita itu apakah mempunyai stabilitas terhadap karsinogenik yang baik atau tidak ya. Kalau cukup stabil tidak akan mudah rusak, tapi kalau tidak stabil maka akan lebih mudah rusak gitu ya. Nah ini yang harus dicegah dan dari kecil sebetulnya. Jadi pembiasaan makanan dari sejak kecil adalah pembiasaan makanan sehat ya. Ini yang terkait makanan. Oke. Ya, lalu ini ada lagi yang mungkin banyak ditanyakan juga ya. Jadi kalau harus minum yang basah gitu misalnya. Ini contoh aja ya, bukan saya nggak bicara mereknya. Tapi harus minum yang basah. Nah ini kita selalu bilang biological nonsense. Artinya apa? Sel kanker bisa juga nggak jadi tidak dapat hidup pada kondisi basah ekstrim, tapi juga sel sehat nggak bisa hidup gitu. Jadi tubuh kita itu bisa mengatur sendiri kapan dia harus basah dan kapan dia harus sehat. Jadi tidak ada spesifik tertentu harus minum air yang alkalin misalnya atau air yang basah ya, itu tidak. Jadi yang penting tentu minuman yang bersih ya dan sehat ya. Nah ini juga paling banyak ditanyakan ya, apakah gula memberi makan kanker? Banyak sekali yang bertanya ini. Jadi intinya tubuh kita perlu gula ya, baik yang sehat ataupun sel kanker, dua-duanya memerlukan gula ya. Untuk metabolisme kita memerlukan gula dan tubuh kita mengubah semua jenis makanan menjadi sumber energi gula. Yang menjadi masalah adalah berlebihan. Ini yang tidak boleh ya. Kalau terlalu banyak gula tentu berlebihan. Terlalu banyak karbohidrat dia akan menjadi gula juga. Ya karbohidrat ini perlu, jadi tetap harus ada. Dan untuk mendapatkan kalori juga perlu gula. Artinya yang selama dia tidak berlebihan, kita masih bisa mengkonsumsi gula ya. Untuk baik yang sehat ataupun pasien yang sakit ya. Jadi biasanya kalau pada pasien kanker, saya biasanya minta mengurangi gula, betul ya. Karena nanti gula itu akan mentransfer menjadi obesitas biasanya. Jadi biasanya gula yang penting asal dalam moderate, saya suka bilangnya manis-manis jambu gitu, biasanya itu masih diperbolehkan. Tapi harus diingat juga gula ini kadang-kadang lupa, orang berpikir hanya gula itu dari gula betul-betul gula pasir gitu ya. Padahal kadang-kadang dari cookies ya, dari makanan-makanan kecil yang kita tidak terlalu sadari itu gulanya tinggi di situ ya. Nah ini juga sering menjadi isu yang sering sekali saya dapatkan. Beberapa kali belakangan ini sudah banyak berkurang, tapi mungkin katakanlah 10 tahun yang lalu saya masih banyak sekali mendapatkan pasien-pasien yang takut dilakukan biopsi karena takut memicu keganasan. Belakangan ini sudah semakin sedikit ya, karena kami melakukan edukasi terus-menerus ya, sudah semakin sedikit yang takut untuk biopsi, tapi masih ada juga yang takut akan biopsi ya. Jadi biopsi itu adalah mengambil jaringan untuk diagnosis ya. Diagnosis ini diperlukan untuk pengobatan ya. Belum tentu suatu benjolan itu ganas ya. Kalau dia jinak selesai, sudah dioperasi saja selesai. Tapi kalau ganas itu ya tentu kita obati gitu ya. Jadi
tumor jinak akan tetap jinak, tumor ganas ya dari awalnya sudah ganas. Jadi biasanya kalau pasien dikasih tahu pasiennya kanker gitu ya. Nah, pasiennya nanya biasanya, "Dok, ini jinak atau ganas?" Semua kanker adalah tumor ganas ya. Jadi tumor itu ada dua, satu tumor jinak dibagi dua, tumor jinak dan tumor ganas ya. Nah, kalau tumor ganas itu yang harus pengobatannya banyak. Dan apakah biopsi itu akan makin mengganaskan tumornya? Tidak, ya. Justru biopsi ini diperlukan untuk bisa mengetahui jenisnya apa, karena pengobatan itu berdasarkan hasil dari patologi atau hasil dari hasil biopsi. Ya, lalu bagaimana dengan herbal? Ya, mungkin sedikit lagi, Dokter Sela, herbal ini juga banyak sekali, ya. Mungkin dari 1.000 bahan kimia hanya satu yang aktif. Ini penelitiannya juga tidak jelas, ya. Tapi kalau bagian dari hidup sehat saja tidak apa-apa, asal memang herbalnya yang betul, misalnya katakanlah jahe gitu ya. Jahe itu bermanfaat untuk mengurangi mual pasca kemo biasanya. Itu kita kasih ya. Tapi yang kita nggak mau adalah herbal-herbal yang tidak jelas ya. Nah, ini maaf. Nah, ini juga sering ditanyakan, apakah kedelai memicu kanker payudara? Jawabannya tidak ya. Jadi penelitian mengatakan bahkan beberapa menunjukkan efek protektif. Jadi cukup baik bahkan efeknya ya. Nah, lalu pengobatan juga. Ada 3 jenis pengobatan atau pilar utama pengobatan kanker. Ya, satu radiasi atau operasi, radiasi atau terapi sistemik. Jadi 3 pilar ini nggak ada lagi yang lain. Hanya jenisnya saja yang macam-macam mungkin ya. Terutama terapi sistemik. Terapi sistemik itu banyak jenisnya ya. Tapi kalau secara umum 3 pilar utama pengobatan kanker itu cuma operasi, radiasi atau terapi sistemik ya. Dengan masing-masing dokternya tentunya ya. Nah, ini yang saya bilang terapi sistemik itu banyak jenisnya. Ya, ada yang terapi kemoterapi biasa, ada terapi target, ada terapi hormon, ada terapi biologis. Ya, terapi biologis ini banyak sekali macamnya sekarang ya. Ini karena itu kita selalu bilang satu orang pasien itu tidak bisa sama gitu ya. Bisa diagnosis sama, obatnya tapi berbeda ya. Lalu ini juga banyak pertanyaan terkait kemoterapi. Apakah nyeri? Enggak. Mual muntah? Bisa, tapi bisa dicegah dan dikurangi efeknya. Botak, saya nggak akan bohong. Kebanyakan obat jenis kanker bisa menyebabkan kebotakan, tapi akan kembali sempurna setelah seluruh siklus selesai. Apakah bisa terjadi infeksi? Bisa. Nah, ini yang diwaspadai dokter ya, karena kita nggak bisa prediksi infeksi itu akan terjadi dan seberat apa infeksi yang akan terjadi. Yang bisa kita kerjakan adalah pencegahannya ya. Nah, ini pengobatan alternatif. Jadi berbeda dengan herbal. Pengobatan alternatif ini yang kita juga selalu hati-hati ya. Karena seringnya menjanjikan sesuatu ya, bahwa tidak akan nyeri, tidak perlu operasi, tidak perlu kemo, tidak menyebabkan mual muntah, tidak botak gitu. Kanker pasti akan sembuh. Nah, inilah yang sering dipakai, kita suka mengatakannya testimonial medicine ya, padahal ini belum terbukti sama sekali ya. Ini yang kita mesti hati-hati ya. Ini beberapa pengobatan herbal yang tidak ada buktinya ya. Ini yang mesti hati-hati. Baik. Jadi ini recap sedikit ya, bahwa kanker itu kalau stadium dini tentu bisa dicegah ya. Jangan lupa dilakukan deteksi dini ya. Lalu setelah didiagnosis harus segera mencari pengobatan yang profesional agar semakin cepat deteksi, semakin cepat diobati, hasilnya semakin baik. Sementara saya cukupkan dulu, Dokter Tela, sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin sudah banyak yang mau bertanya. Iya dok, ini terima kasih dokter presentasinya. Ini udah banyak banget ya dok untuk mencakup mitos dan fakta yang beredar dan termasuk kemarin yang di survei juga. Dan ini ternyata antusiasme yang nanya nih udah banyak banget nih dok. Jadi mungkin saya coba bacain satu-satu ya dok untuk pertanyaannya ya. Ya, silakan. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama itu dari Johannes Cahya. Apa yang menjadi penyebab utama leukemia dan ada berapa jenis leukemia? Terus harus berapa kali kemonya? Ini agak spesifik nih ya dok pertanyaannya. Makasih dok katanya. Ya, baik. Ya, ya itu tadi yang saya katakan, penyebab kanker itu multifaktorial ya. Ini juga hampir pada semua jenis kanker kurang lebih sama. Walaupun ada beberapa kanker yang ada terkait gen ya. Tapi kalau kita bicara spesifik leukemia atau kanker darah, dia itu adalah adanya mutasi genetik ya. Nah, apakah yang bisa menyebabkan mutasi? Tentu macam-macam ya. Yang bisa menyebabkan mutasi dari yang salah satunya kalau untuk leukemia adalah virus ya. Jadi virus atau penyebab-penyebab multifaktorial yang lain yang kita nggak bisa tahu. Jadi bahan kimia salah satunya ya.
benzen salah satu juga menjadi penyebab leukemia ya. Jadi banyak kita dapatkan juga pada pasien-pasien yang bekerja di pabrik pupuk atau di pabrik cat gitu ya. Nah, itu juga beberapa bahan kimia yang kita note dan dari banyak penelitian juga mengatakan berperan pada terjadinya gangguan pada metabolisme sel yang menyebabkan leukemia ya. Jadi tapi penyebab artinya single factor yang menjadi penyebab seperti demam berdarah penyebabnya nyamuk Aedes aegypti misalnya ya itu nggak ada gitu ya. Ini penyebabnya multifaktorial ya. Jadi baik leukemia akut ataupun leukemia kronik penyebabnya multifaktorial gitu ya. Walaupun ada peran gen-gen tertentu, tapi gen itu terjadi mutasi karena adanya gangguan-gangguan itu yang tadi saya katakan multifaktorial. Iya. Itu Dokter Sela. Ya. Ya, kalau jenis sih ya banyak ya dok ya. Kalau kan ini pertanyaan jenis leukemia, yaitu kan pokoknya setiap cancer yang tadi dokter bilang kan harus dibiopsi. Jadi ada jenis-jenis sel-selnya tuh juga ada banyak ya dok ya. Ya, mungkin kalau leukemia agak berbeda dengan kanker padat ya. Jadi kalau leukemia itu kita tidak bilang stadium, tapi kita bilangnya leukemia akut atau leukemia kronik. Gitu, ya. Kalau leukemia akut pengobatannya tentu lebih agresif daripada leukemia kronik. Gitu. Ya. Oke. Ya. Kemudian dok, ini ada pertanyaan dari Angela. Bagaimana sih dok membedakan benjolan yang lipoma atau kanker? Maksudnya yang jinak sama yang ganas gitu mungkin ya dok ya? Ya, nah itu harus pemeriksaan oleh tenaga medis tuh, Dokter Vela. Jadi kalau kita makanya kita ada kampanyenya dari Kementerian Kesehatan, ada Sadari, ada Sadanis ya. Jadi kalau ini kita terkait payudara aja misalnya ya. Jadi Sadari itu periksa payudara sendiri dan ada Sadanis periksa payudara oleh tenaga medis gitu. Nah, ini yang karena kalau kita dapatkan benjolan langsung aja ke rumah sakit terdekat ya atau fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksakan apakah arahnya lebih ke ganas atau lebih ke jinak ya karena sekali lagi semakin cepat terdeteksi semakin baik ya dan bukan hanya lihat ukurannya tapi juga lihat bentuknya gitu ya perabaannya maksudnya ya. Jadi kalau perabaannya misalnya lengket, keras ya, ada konsistensi tertentu yang dilihat oleh dokternya kemungkinan itu ganas walaupun harus dievaluasi lebih lanjut dengan biopsi tentunya ya. Iya, intinya sih dok kalau ada benjolan harus diperiksa segera karena Ya. kan semakin cepat makin bagus ya dok tadi kayak Betul, dokter bilang. betul. Iya. Ya. Terus dok ini ada pertanyaan dari Raden Mas Claudia. Pasca 6 kali kemoterapi dan sudah dinyatakan bersih dari sel kanker, itu kanker bisa kembali lagi nggak sih dok? Bisa Pak Claudia. Ini kita bisa bicara di ruang praktek sebenarnya Pak Claudia ya. Tapi nggak apa-apa saya jawab buat yang lain juga ya. Biar yang lain tahu Jadi, ya dok, kanker itu bisa gimana gitu. Ya, betul. Jadi pada pasien kanker itu pada 3 tahun pertama itu mostly semua jenis kanker ya, walaupun ada beberapa kanker yang spesifik yang kita nilainya lebih ketat, tapi rata-rata memang 3 tahun pertama itu adalah angka-angka krusial kita mengatakan kemungkinan suatu kanker itu relapse ya. Jadi makanya 3 tahun pertama biasanya kita ketat tuh pemantauannya ya, dari yang mulai sebulan sekali sampai 3 bulan sekali, lalu setelah di atas 3 tahun kita bisa jarangkan 6 bulan sekali, kalau sudah di atas 5 tahun bahkan 1 tahun sekali. Gitu. Nah, apakah kemungkinan relapse itu ada? Ada. Karena itu kita perlunya adanya surveillance tadi, gitu ya. Surveillance itu artinya pemantauan setelah seorang pasien dinyatakan sembuh, gitu. Kadang-kadang miss-nya di sini, gitu ya. Kadang-kadang pasien mungkin jenuh ya atau lupa ya, terutama juga di saat pandemi sekarang ya, banyak karena takut akhirnya lewat gitu, nggak periksakan, tahu-tahu datang sudah ada pertumbuhan baru gitu yang tidak di tempat yang primer. Nah itu yang mesti diwaspadai sebetulnya. Iya, jadi note nih dok ya untuk pasien-pasien dokter nih yang join di sini jangan lupa kontrol. Apalagi Untuk 3 semua kali pasien pertama. sebetulnya ya, Iya. untuk semua pasien Iya. jangan lupa kontrol ya. Iya. Iya. Kalau diminta kontrol jangan nakal ya dok, harus datang ya. Biasanya enggak, malah seringnya pasien-pasien itu kalau saya udah di atas 5 tahun biasanya saya suruh setahun sekali. Malah mereka yang gelisah biasanya, "Setahun sekali kelamaan Dok," gitu, minta lebih Iya, cepat aja, iya, iya. biasanya kebanyakan pasien-pasien gitu memang. Tapi, artinya Iya, gini, iya. kemungkinan relapse ada, tapi kemungkinan juga tetap, survival-nya panjang juga ada gitu, banyak gitu, dan itu yang harus kita pantau. Ya, intinya kalau udah di atas 5 tahun kemungkinan relapse sudah turun jauh ya. Oke, 5 tahun. Ya. Oke dok, ini ada pertanyaan dari Joni. Dok, jika ayah 70 tahun kena leukemia, itu
menurun secara genetik atau enggak, Dok? Terus gimana, cara tahunya sih kalau misalnya genetik itu bisa maksudnya, ada keturunan atau enggak gitu, Dok? Apa bisa ada tesnya gitu? Ya, itu tadi yang saya katakan di presentasi saya, tidak semua sel kanker itu diturunkan. Tadi kan lihat ya, kalau diturunkan itu hanya sekitar 10% ya. Selebihnya itu sebenarnya sporadik. Artinya bisa muncul saja gitu pada di kiri, kanan, depan, belakangnya, atas, bawahnya itu nggak ada yang kanker, pas dia kena kanker gitu ya. Jadi itu bisa bisa terjadi tuh ya. Nah itu nggak usah heran gitu karena ada pasien, "Dok, di keluarga saya nggak ada yang kanker, saya sendiri kanker." Bisa gitu, itu yang namanya sporadik ya. Jadi terjadi mutasi pada selnya ya, di mana sang, suppressor gennya yang tidak bekerja dengan baik, sehingga, terjadilah mutasi pada sel kanker. Dan penyebabnya apa, susah kalau mencari satu-satu penyebab Susah. ya, nggak bisa didapatkan satu-satu penyebab. Kalau kita Heeh. tahu penyebabnya, kita sudah cegah dari awal tentunya, ya Iya. kan? Iya, Masalahnya iya. kita nggak tahu penyebabnya. Karena itu ada beberapa kasus kanker yang kita bisa cegah, kita sangat encourage sekali untuk dicegah. Seperti tadi yang saya contohkan, Iya, hepatitis, vaksin vaksin ya, hepatitis Dok? B dan Mhm, vaksin HPV itu salah satu yang mhm. bisa mencegah. Iya, Selebihnya nggak bisa, sulit. Ya. iya. Terus Dok ini, Betty Atmaja menanyakan kalau misalnya diturunin itu jenis kansernya sama nggak sih, Dok? Sama yang orang tua punya misalnya? Iya, nggak selalu sama. Jadi misalnya gini, kalau yang diturunkan misalnya salah satunya yang paling sering kita dengar dari lama dahulu ya, itu payudara ya. Payudara itu kalau, ibunya payudara, anaknya 4 kali beresiko lebih besar kena kanker payudara ya. Tapi dengan berjalannya waktu ya, banyak penemuan-penemuan baru adalah bahwa ternyata gen itu tidak hanya di payudara saja spesifiknya ya, tapi juga ke ovarium, ke kolorektal, dan ke pankreas gitu. Jadi Mmm, bisa saja di ibu itu, payudara, anaknya misalnya laki-laki, nggak kena ke payudara, walaupun kanker payudara laki-laki juga ada ya, tapi dia nggak kena ke payudara, tapi kenanya ke usus gitu ya. Jadi itu bisa gitu. Artinya, dengan banyaknya perkembangan ilmu pengetahuan yang baru ya, bahwa untuk jenis yang diturunkan tidak hanya di tempat yang sama dengan ibunya gitu, bukan ibunya, dengan yang pertama kali kenanya lah gitu ya, iya, iya. tapi bisa di tempat yang lain yang memang gennya bertautan gitu atau gennya sama kurang lebih gitu. Iya, karena memang kompleks ya, Dok, kalau apa, gen itu kan dia bisa efeknya terhadap banyak sel juga ya, Dok. Jadi bisa makanya jadi beda-beda kansernya. Ya, jadi ada yang kalau herediter ini kita bilangnya germline ya, germline. Jadi mutasinya germline gitu ya. Kalau Mhm. herediter itu mutasinya yang memang diturunkan. Nah, itu tidak berubah. Artinya itu given. Dari lahir Mhm. memang sudah ada itu gitu. Tapi ada mutasinya yang kita bilang namanya somatik gitu atau acquired yang kita dapatkan dari karena sekitar kita karena adanya karsinogenik di sekitar kita. Nah, itu yang tidak ada kaitannya dengan keturunan gitu. Oke. Terus Dok, ini ada pertanyaan dari Lani, Dok. "Dok, teman saya 2 tahun lalu kena kanker rahim, udah kemo, udah angkat rahim, udah dinyatakan bersih nih, Dok. Tapi Oktober 2021, pasien itu merasa sesek dan dibiopsi ternyata itu kanker paru, Dok. Jadi orangnya punya 2 kanker. Itu bisa nggak sih, Dok, walaupun dinyatakan udah bersih gitu?" Bisa. Jadi saya bahkan, ada seorang survivor itu, ya beliau sudah almarhum ya sekarang ya, kita pernah ngobrol gitu ya, beliau itu bahkan 3 cancer ya. Oh, Juga ada survivor yang masih sampai sekarang sangat aktif di Yayasan Kanker Indonesia ya, Pak, Herti, itu 2 kanker ya, jadi kanker paru dan kanker usus ya. Memang beliau heavy smoker despite beliau memang, seorang, olahragawan gitu ya, tapi beliau memang heavy smoker dan, memang beliau kena kanker paru dan kanker, usus ya. Itu memang 2 kanker yang terkait dengan rokok, secara langsung juga ya. Jadi bisa seorang pasien mendapatkan 2 kanker, jadi kalau ada seorang pasien misalnya kanker A, lalu kita dapatkan berapa tahun kemudian relapse ya, di tempat yang lain, lalu kita lihat, kita mesti nilai ulang apakah ini, kemungkinan metastasis dari kanker primernya, atau ini suatu entity baru ya. Itu bisa kita lihat dari sifat-sifatnya, karena itu, kami onkologis itu kita harus tajam ngelihatnya, kalau kita lihat kok pattern-nya polanya nggak sama ya kayaknya dengan primernya, kayaknya ini secondary cancer deh, kita bisa bilang kayak gitu ya. Karena salah satu penyebab kanker itu adalah
the treatment itself gitu, pengobatannya sendiri gitu, itu juga bisa menyebabkan kanker ya. Jadi radiasi bisa ada, bisa menyebabkan kanker juga gitu ya. Pengobatan kemoterapi bisa menyebabkan kanker juga ya. Jadi kalau pada suatu waktu terjadi kekambuhan, memang karena sifat dari kankernya yang bisa menyebabkan kekambuhan, tapi memang kemungkinan ada penyakit lain juga dimungkinkan gitu. Seberapa sering sih dok kalau orang punya dua jenis kanker yang Kecil sih, berbeda? kecil angkanya, Jarang ya kecil. dok ya itu Iya, ya? jarang. Oke. Biasanya metastasis, tapi bukannya nggak mungkin. Ya di dunia Iya, kedokteran nggak ada yang nggak mungkin. oke. Ya. Terus dok ini satu nih kan tadi dokter sempat mention soal cara masak ya dok. Kalau Maggie nih nanyain dok kalau microwave tuh bisa bahaya dan bikin kanker nggak sih dok? Secara spesifik tidak, itu yang tadi saya katakan ya. Jadi yang lebih, kalau seperti tadi, heterocyclic amines itu penyebabnya adalah makanan yang dimasak dalam suhu tinggi, dan cepat gitu ya. Itu yang, mesti kita hati-hati. Jadi open flame atau di pan yang panas gitu ya, itu yang mesti hati-hati. Atau deep fried, misalnya deep fried itu kan sampai mungkin 300 derajat Celcius gitu ya. Nah itu mesti hati-hati ya, karena itu, Ya. eee, yang penting adalah menjaga tidak continuity. Jadi kontinuitas itu harus dihilangkan ya, untuk memakan makanan yang dilakukan dengan perlakuan yang seperti itu. Ya kalau sesekali saja, semuanya kalau dalam moderate consumption harusnya sih nggak ada masalah apa-apa gitu. Iya, jadi harus kita kalau makan tuh harus variasi ya dok, jangan itu Iya, terus gitu. iya. Jadi Alternate menu bisa itu bikin penting sekali. Iya. iya, jadi nggak cuma kanker kan dok, bisa bikin penyakit yang lainnya juga kalau kita makan Semuanya. sesuatu Ya. itu terus gitu. Betul, ya Iya, itu namanya common risk factor Dokter Sela. Common risk factor iya, tuh adalah obesitas ya, apa namanya pola hidup yang tidak sehat tadi ya, lalu kurang olahraga ya itu common risk factor yang bisa menyebabkan selain kanker tentu penyakit-penyakit tidak menular yang lain, jantung, diabetes, hipertensi, iya, ya. iya. Oke dok, ini ada pertanyaan menarik nih dok dari Esti Widyastuti. Tadi kan dokter sebutkan bahwa kedelai itu kan sifatnya malah bisa protektif. Nah, jadi benar nggak sih kalau konsumsi tahu tempe itu disarankan bahkan untuk pasien yang sudah didiagnosa kanker? Lalu makanan apa aja dok yang disarankan untuk pasien yang sudah terdiagnosis kanker? Ya, Bu Esti, jadi dari penelitiannya, itu tadi yang saya katakan tidak terbukti ya, tapi bukan berarti juga betul ada efek protektif, tapi bukan berarti juga makannya tahu tempe terus gitu ya. Kalau pada pasien-pasien yang kemo, saya biasanya menyarankan justru proteinnya itu protein, hewani. Karena apa? Karena nilai biologis proteinnya lebih mudah tercapai dibandingkan, protein nabati. Kalau ada kesulitan makan ya, misalnya mual berkepanjangan misalnya, tapi saya mungkin bisa dibilang saya belakangan ini, mungkin berapa tahun belakangan ini hampir nggak pernah mendapatkan pasien-pasien yang berat sekali mual-muntahnya ya, rata-rata pasien-pasien baik-baik aja dan makannya malah banyak yang lebih rakus gitu ya, malah sampai nanya ke saya, "Ini obat kemo bukan sih Dok, yang dokter kasih kok, ini apa namanya, kok makan saya jadi banyak?" Gitu. Jadi, kalau ada keterbatasan atau kesulitan makan, upayakan proteinnya justru protein hewani ya, karena apa? Karena nilai biologisnya lebih tinggi, jadi kecukupan gizinya lebih mudah terpenuhi gitu ya. Tapi tentu alternatif menu ya. Jadi kalau kayak Ya. daging biasanya saya, izinkan hanya 1 sampai 2 porsi per minggu biasanya ya. Tapi kalau suka makan, tempe tahu asal moderate saja sih nggak apa-apa gitu ya. Jadi silakan saja nggak masalah gitu. Intinya semua yang berlebihan nggak baik. Nggak baik, betul. Ya. Terus masih terkait soal cara memasak nih dok, Dewi Setiawati menanyakan, ada nggak sih dok batasan suhu berapa? Terus sekarang kan lagi zaman nih dok masak pakai air fryer. Kalau air fryer itu dia kan bisa diatur tuh suhunya dok. Tapi kan dia juga suhu yang tinggi. Nah itu kira-kira ada Ya. pengaruhnya nggak dok? Iya, kalau yang dikatakan memang 300 derajat ya, 300 ya dok? saya kurang paham tuh air fryer tuh, karena saya nggak punya sih Dokter Sela ya, jadi saya nggak tahu tuh berapa derajat. Tapi kalau kayak oven aja tuh kan biasanya saya kalau masak oven tuh sekitar 180 sampai 200 derajat biasanya ya. Iya, iya. Tadi salah satu cara adalah yaitu yang saya katakan, masaknya cepet gitu. Jadi atau misalnya kita masak daging, pan fried yang di pan misalnya ya, di pan jangan terlalu panas dan lakukan pembalikan. Jadi di flipping dengan cepat tuh. Bolak-balik, Jadi ya. dibalik, dibalik. Jadi satu sisi
jangan overcook gitu. Jadi sampai Iya, gosong gitu ya, jangan iya. overcook. Jadi dibalik aja, beberapa kali dibalik kan kayak daging tuh masak tuh cepet banget kan. Sebetulnya daging itu 5 menit juga udah matang sebetulnya ya. Jadi asal dibolak-balik dengan cepat itu sih nggak akan menyebabkan HCA. Itu banyak itu penelitiannya banyak menurunkan HCA dengan cara flipping the meat gitu ya. Jadi bolak-balik gitu ya. Iya. Jadi Mhm. kalau air fryer sih kayaknya kurang lebih sama, Dok, sama oven temperaturnya. Dia paling tinggi itu Mmm. mungkin 200 juga, Dok, dia. Mhm mhm. Heeh, jadi Ya. kita mungkin Iya, 300 ya kalau ini intinya ya. sih gini Dokter Sela, 1 ya, perubahan suhu yang terlalu cepat itu kita tidak sarankan ya. Mhm. Jadi misalnya dari yang dingin langsung digoreng gitu ya, langsung dipanaskan itu juga kita tidak sarankan karena Oke, iya Akan iya. ada perubahan dari struktur si makanan tersebut. Itu yang Oke. menyebabkan karsinogenik gitu ya. Nah, itu yang mesti Mmm. hati-hati. Jadi kayak frozen fries misalnya ya, pindahkan dulu atau makanan apapun ya, pindahkan dulu ke bawah. Misalnya kita mau masak, jadi jangan langsung dimasak dalam suhu dingin langsung dipanaskan. Nah, itu kan perubahannya kan akan drastis. Nah, itu yang menyebabkan perubahan dari struktur si makanan tersebut yang bisa, menyebabkan terjadinya, karsinogenik ya. Zat-zat yang Oke. karsinogen. Oke oke. Terus kalau misalnya frozen foods itu tuh kan sometimes ya, Dok, ada pengawetnya. Itu juga pengawet tuh bikin cancer juga nggak sih, Dok? Jadi gini, kalau, makanan-makanan yang sudah melalui pengolahan itu kan banyak fasenya ya, Dokter Stella ya. Artinya Mhm. dia, saat ini yang saya pahami saja ya, paling tidak sederhana, kalau membuat sesuatu yang frozen, dari matang terus langsung di-froze gitu ya, langsung didinginkan Mhm. supaya tidak masuk bakteri ya. Nah, itu yang mesti hati-hati juga karena itu kan sekarang juga dari BPOM kan juga pada mereka yang ingin berjualan frozen food tuh harus ada izin BPOM ya karena, Iya. prosesnya tuh harus sangat detail karena satu terkait, kemungkinan adanya bakteri kontaminasi ya, yang kedua juga terkait prosesnya, itu yang mesti hati-hati. Jadi saya selalu menyarankan kalau semuanya dari makanan yang fresh diolah dengan baik, harusnya nggak ada masalah apa-apa. Sebisa mungkin Oke. diupayakan ya, tapi jangan juga misalnya lagi di suatu tempat, di hotel misalnya nggak ada makanan apa-apa, terus jadi nggak makan karena, makanannya frozen gitu ya, itu Iya. juga nggak usah sampai segitunya gitu, karena, diupayakan sebisa mungkin. Intinya adalah tadi, akumulasi terus-menerus dari makanan yang tidak sehat, itu yang tidak baik, Iya. Jadi ya. memang nih, Dok, banyak banget yang nanyanya terkait makanan, karena tadi Iya, dokter juga bilang kan, kalau makanan tuh kita nggak susah hindari, tapi kalau rokok udah jelas harus dihindari gitu ya, Dok, ya. betul betul Dok, betul. ini ada pertanyaan yang menarik juga nih, Dok, dari Reza Paleva. Dok, ingin bertanya, berapa lama angka harapan hidup penyintas kanker bila diterapi dengan kemoterapi, Dok? Angka harapan hidup nih, Dok. Nah, ini, Mas Reza, tergantung stadiumnya ya. Jadi kenapa kita selalu, bukan saya ya, kita, onkolognya selalu mengatakan deteksi dini deteksi dini deteksi dini ya. Karena semakin dini, kita bicara kanker padat dulu ya, misalnya semakin dini, terdeteksi semakin baik ya. Kalau dokter bicara hanya, "Ini cukup dioperasi selesai," berarti itu stadiumnya masih sangat dini ya, sehingga, cukup operasi saja, tidak perlu modalitas terapi yang lain, baik itu radiasi ataupun kemoterapi ya. Kita bicara misalnya, kanker usus yang sangat dini ya, misalnya yang T1 ya, nggak ada keterlibatan apapun, itu mungkin hanya operasi saja selesai gitu ya. Tapi agak berbeda dengan jadi kita kalau bicara kanker itu betul-betul seperti topiknya hari ini dari A sampai Z ya. Kanker itu Mhm. betul-betul diverse ya dan menurut saya kanker ini sangat menarik, menarik dalam arti apa, karena sel kanker ini bermutasi terus, berubah terus gitu. Jadi karena itu perkembangan ilmu pengetahuannya pun juga berubah terus. Kalau seorang dokter, lelah membaca, ya artinya nggak mau membaca yang baru, akan ketinggalan banyak sekali, ya karena sudah berubah. Katakanlah pengobatan kanker payudara sekarang dengan pengobatan kanker payudara 10 tahun yang lalu, itu udah berbeda sekali gitu ya. Kanker payudara yang katakanlah 10 tahun yang lalu itu, profil molekulernya sama dengan, sekarang, itu pendekatan pengobatannya udah berbeda ya. Jadi kalau dulu stadium yang masih dini sekali ya, kita lihat profil molekulernya itu, seperti seperti yang dulu, kita nggak apa-apain lagi, selesai operasi selesai ya. Tapi sekarang dengan banyaknya penelitian bahwa kalau dengan profil molekuler yang B misalnya ya, maka harus dilanjutkan dengan kemoterapi karena prognosisnya lebih jelek ternyata kalau tidak dilanjutkan dengan kemoterapi ya. Nah ini, penelitian-penelitian yang terus berjalan inilah yang membuat, kita jadinya selalu
Ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada yang lagi baru. Jadi kalau ditanya ketahanan hidup, berbeda-beda pada setiap kanker. Saya nggak bisa bilang, satu, berbeda-beda pada setiap kanker, dua, tergantung stadiumnya juga. Gitu. Jadi mesti Oke. spesifik ininya apa ya. Iya, betul, Dok. Terus Dok, ini ada pertanyaan dari Evelyn. Kalau tadi kan di presentasi dokter di slide yang awal, itu ada buffering dan coping mechanism. Itu tuh maksudnya gimana sih, Dok? Buffering sama coping mechanism itu buat pasien-pasien kanker? Iya, jadi buat seorang pasien kanker itu coping mechanism tuh nggak selalu sama ya, nggak selalu, dan dia perlu waktu ya, perlu buffering itu untuk bisa menerima diagnosisnya dia ya, dan di situ family support tuh sangat baik, ya, sangat diperlukan ya, jadi sangat diperlukan family support yang baik ya. Juga tentu selain family support juga support dari rumah sakit ya, baik itu dari sisi dokter ataupun perawat itu juga harus baik ya, karena apa? Satu, diagnosis kanker bukan diagnosis yang mudah. Dua, diagnosis kanker ini pengobatannya panjang ya. Jadi engagement antara dokter, perawat dan pasien harus baik ya. Karena apa? Karena tektokannya tuh banyak gitu ya. Tektokan dari mulai dia diagnostik sampai dia selesai pengobatan banyak, belum surveillance-nya nanti ya. Mhm, Jadi mhm. karena itu kadang-kadang kita selalu bilang pasien-pasien kita itu nggak bisa gitu. Makanya kita biasanya menyediakan ada nomor emergency ya, yang artinya bisa dihubungi kalau di pasien di poliklinik itu nomor onkologi, kalau di Medistra ya ada nomor onkologi, kalau di ruangan ada nomor lantai 4 ya. Ya, Karena apa? Untuk hal-hal seperti ini gitu ya. iya. Jadi pada saat awal yang bisa membuat, tentu selain sifat pasien ya, yang bisa membantu pasien itu untuk bisa buffering dan coping dengan baik, salah satunya adalah keluarga ya. Terkadang saya memahami memang keluarga itu niatnya baik ya, niatnya baik, ingin melindungi pasien dari macam-macam ya, tapi malah akhirnya pasiennya malah makin drop karena satu, saya sering sekali mendapatkan, "Dok, jangan dikasih tahu ke suami saya atau ke istri saya atau ke anak saya," gitu ya. Padahal banyak sekali yang tidak tahu, dengan diberitahu itu pasien-pasien itu seperti mendapatkan kehidupan baru gitu. Artinya banyak sekali hal-hal yang mereka kerjakan yang banyak bermanfaat ya, yang kemudian bisa meninggalkan legacy yang baik gitu. Saya ingat sekali ada pasien saya mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, saat dia didiagnosis stadium 4 kanker payudara ya, wanita muda, early 40, ya mid 40 lah ya, sekitar 40-an lah ya. Dia sambil menjalani kemoterapinya ya, dia sekolah lagi S2 ke luar negeri ya, walaupun dia online, jadi ke sana hanya ujian saja gitu ya. Lalu dia mendirikan sekolah ya, lalu dia membuat yayasan. Jadi sampai karena memang sudah lanjut sekali ya ininya, karena dia taunya sudah lama sebetulnya, cuma dia takut berobat. Jadi dia baru datang setelah sudah menyebar kemana-mana. Jadi dia meninggalkan legacy yang banyak sekali, sekolahnya dia, lalu yayasannya dia, lalu terhadap anak-anaknya dia dan juga suaminya. Jadi buat saya itu contoh yang sangat luar biasa. Awalnya dia takut sekali dengan diagnosisnya dia, tapi begitu dia tahu, dia menjalani hidupnya dengan full of life gitu. Nah itu yang mungkin harus dipahami juga oleh keluarga ya, bahwa jangan terlalu berpikir bahwa pasien ini lemah gitu atau nggak kuat sehingga nggak perlu dikasih tahu apa-apa. Mereka yang paling berhak tahu untuk penyakitnya adalah mereka gitu ya, karena mereka yang kecuali ada keterbatasan dalam hal menyerap ya, menyerap suatu pernyataan ya. Kalau Iya. tidak ada masalah kemampuan tersebut, yang paling berhak tahu terhadap diagnosis seorang pasien adalah pasien itu sendiri ya. Karena dia yang harus bisa memutuskan saya mau melakukan apa dengan hidup saya gitu. Itu yang penting pertama kali. Jadi gitu Dokter Iya, Sela ya. Nah, di sinilah perlu peran iya. keluarga dan tentu dokter dan support system yang lain supaya buffering dan copingnya ini juga baik gitu. Ya, rata-rata pasien-pasien yang copingnya baik, hasil pengobatannya baik. Ya. Oke, Dok. Jadi, Mm-mm. itu aduh ceritanya ini banget ya, Dok, menyentuh banget, tentang coping mechanism pasien dokter tadi dan sangat inspirational. Terus juga nih, Dok, jadi ada satu pertanyaan yang mungkin kita bikin jadi pertanyaan terakhir ya, Dok. Eee,
karena waktu juga dan karena banyak banget pertanyaannya, Dok. Jadi dari Ini ST pertanyaan Widya Dokter Sela nggak keluar ya Dokter Sela ya? Yang mau nggak Dokter Sela apa-apa. tahu, tapi udah Ini terjawab semua ya tadi ya? Udah ya terjawab kurang semua di lebih udah presentasi terjawab sih, saya Dok. ya? Oh Iya, iya. kurang lebih udah terjawab, Ya, tapi ini sih satu yang terakhir ya, Dok. Kan tadi dokter mention juga soal coping mechanism dan psikologi dari pasien. Jadi dari ST Widya Stuti ini menanyakan seberapa besar sih, Dok, peran kondisi psikologis sebagai trigger dan sebagai respon terhadap treatment gitu. ya, baik Dokter Sela. Ya, ini juga sering ditanyakan. Ada satu systematic review terkait hal ini gitu ya. Jadi, saya juga baru baca tuh kira-kira mungkin beberapa bulan yang lalu ternyata ada systematic review-nya gitu. Selama ini Hmm. kita hanya baca studi-studi, tapi ternyata ada systematic review besar yang menyatakan, eee eee, peran psikologis itu tidak jelas gitu dari systematic review-nya gitu ya, dari yang systematic review. Tapi kalau kita lihat dari patofisiologi penyakit ya, ini kan satu bicara systematic review. Karena apa? Kita susah ya bilang systematic review ini karena kadang-kadang gini, di situ juga dibilang keterbatasan penelitiannya atau keterbatasan systematic review-nya karena tidak sama antara satu studi yang satu dengan studi yang lain ya. Karena gini, menyatakan seseorang stres itu kan nggak mudah ya. Jadi ini kan karena kebanyakan penelitiannya itu dari interview gitu ya, dari kita bertanya ke pasien. Jadi kayak kita nanya apakah Anda stres atau tidak. Itu susah kan menilai apakah stres atau tidaknya ya. Jadi tidak ada penelitian yang melihat secara langsung apakah komponen stres ini yang bisa menyebabkan suatu kanker menjadi jelek gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari patofisiologi penyakit, patofisiologi itu artinya dari sesuatu yang normal menjadi tidak normal gitu ya, Dr. Sela. Pada orang yang stres itu yang banyak yang tinggi salah satunya adalah kortisol ya. Kortisol itu menaikkan gula darah ya, menyebabkan jadinya seseorang inflamasi terus-menerus gitu ya. Kalau inflamasi terus-menerus menaikkan stres oksidatif ya. Kalau stres oksidatif tinggi akan menyebabkan kerusakan dari DNA ya. Kerusakan DNA yang ujungnya mungkin kalau mekanisme repair kita tidak baik ya, mekanisme repair tidak baik itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal lagi. Mekanisme repair itu artinya mekanisme sebuah sel itu bisa memperbaiki diri gitu ya. Kalau mekanisme memperbaiki diri dari sel tersebut tidak baik, akhirnya menjadi sel kanker gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu. Karena itu walaupun penelitiannya karena sulit tadi yang saya katakan ya, sulit melakukan penelitian systematic review yang baik ya. Tapi dari banyak penelitian-penelitian kecil menyatakan pada mereka yang coping mekanismenya baik ya, itu hasil pengobatannya lebih baik ya. Jadi saya selalu dan ini pengalaman pribadi saya juga pada mereka yang embrace, saya selalu bilang saya tahu nggak ada yang mudah ya, tapi pada mereka yang bisa embrace ya, yang copingnya baik, itu menjalani pengobatannya juga lebih baik, lebih terutama lebih less efek samping, efek sampingnya lebih sedikit terutama ya. Jadi mereka tetap fit. Tadi contohnya salah satunya ada pasien saya yang saya ceritakan tadi ya, hampir tidak pernah ada keluhan walaupun seluruh tulangnya terkena ya. Juga ada salah satu contoh juga pasien saya yang baru-baru ini ibu luar biasa sekali ya. Mungkin 50 late 50 ya, kemo itu kanker payudaranya dari atas sampai bawah, you name it deh metastasisnya ya, dari tulang, paru, hati, itu seluruhnya ada ya. Lalu setelah pengobatan 6 siklus bagus banget hasilnya, responnya sangat baik ya, sangat semangat. Lalu pengobatan terus karena dia jenisnya HER2 positif, jadi saya lanjutkan dengan pengobatan anti HER2-nya sampai 1 tahun. Di bulan ke-10 dia ke Amerika ngunjungin anaknya karena anaknya sekolah ke sana, dia tinggal 2 tahun di sana, 2 tahun sorry, 2 bulan di sana. Lalu balik lagi ke sini masih tetap bekerja dengan aktif ya, bekerja seperti biasa ya. Jadi hal ini yang membuat saya jadinya juga bersemangat ngobatinya gitu ya. Jadi kerjasama antara dokter dan pasien itu sangat perlu sekali gitu karena kita senang kalau ngeliat pasien tuh bisa full of life gitu karena banyak sekali kebaikan yang bisa diambil dari situ gitu. Jadi betul kalau ditanya apakah stres bisa memperburuk sel kanker, penelitian yang link langsung nggak ada ya. Saya nggak bisa bilang artinya yang link langsung kalau stres itu terus kankernya jadi tambah buruk ya. Yang penelitian langsung itu nggak ada. Tapi kalau kita lihat dari patofisiologi penyakit itu pasti berpengaruh gitu. Demikian Ya, Dr. Stella. kembali lagi ya, Dok, kalau kanker itu memang multifaktorial. Jadi ya Ya, ya
sebaiknya sih Banyak bukan penyebabnya, bukan berarti. satu sisi saja. Iya, betul. Iya, heeh. Jadi maksudnya Mhm. mungkin kalau yang stres itu, bukan berarti dia nggak boleh stres ya, Dok, tapi maksudnya coping mechanism dari Iya. stresnya itu supaya nggak terus-terusan dia stres Jadi gitu ya, Dok? mengelola stres, saya suka bilang Mengelola begitu. stres, Jadi, betul. mengatakan tidak ada stres tuh mungkin nearly impossible lah, terutama Iya kita di iya. Jakarta ya, kita lihat Iya macet aja kita stres, apalagi sekarang pandemi ya. iya, Pandemi itu betul, udah Dok. stres tersendiri ya, jadi secara, psikis pun kita stres gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengelola stres. Jadi saya kebayang yang sehat saja selama pandemi stresnya muncul, gimana yang Mmm, sakit gitu. iya, Jadi betul Saya betul. selalu bilang be kind lah gitu ya, karena memang, Baik. kita harus saling, saling be kind to one another ya, karena, memang, ya, situasi sekarang harus harus kita sikapi dengan baik gitu ya, karena memang, Iya kalau tidak bisa mengelola stres dengan baik, sulit memang ya, gitu. iya, Jadi support system jangan lupa ya. betul. Dok, Oke. tadi aku dibisikin sama, tim, boleh satu lagi pertanyaan? Eee, Oke, ya. ini soalnya nih, Dok, ini lumayan banyak sih, Dok, yang mungkin pasien-pasien dokter juga banyak nih yang nanya ke dokter nih, Dok. Pertanyaan dari Firza, kalau hasil lab hypoaggregation itu sebenarnya bagian dari cancer atau autoimun atau gimana sih, Dok? Kan suka banyak tuh hipoagregasi, hiperagregasi gitu. Ya, enggak sih Dokter Stella, enggak bagian dari kanker ya, enggak juga bagian dari autoimun, jadi bisa itu entity sendiri aja gitu ya, bisa ada penyebab utamanya, bisa tidak ada penyebab utamanya. Yang harus diwaspadai adalah kalau trombositosis. Trombositosis itu Mmm, trombositnya tinggi ya. Jadi kalau trombositnya tinggi, kalau tidak ada kelainan darah, kita harus observasi pasien ini ya, karena salah satu predisposing dari kanker itu kadang-kadang bisa kita lihat awal tuh adalah trombositosis. Ya, itu udah banyak mmm, penelitiannya ya. Jadi, salah satunya adalah LPD ya, lymphoproliferative disorders ya, limfoma misalnya ya, atau, kanker ovarium ya, kanker payudara ya, itu beberapa pasien kalau dilihat retrospektif itu diawali dengan trombositosis ya, jadi itu yang mesti hati-hati. Apakah trombositosis itu, juga hiperagregasi? Bisa iya, bisa juga enggak, ya. Jadi, kalau terkait si hiper dan hiponya sendiri tidak directly connected, tapi trombositosis itu menjadi salah satu faktor risiko, artinya faktor prediktif, bukan faktor risiko, faktor prediktif, harus kita evaluasi karena dikhawatirkan dia merupakan, ke depannya merupakan bagian dari, suatu kanker, gitu. Itu yang harus kita oke. lihat, ya. Mhm. Oke, dokter, terima kasih banyak, Dok. Ini banyak banget, ilmu yang kita dapatkan hari ini, banyak banget fakta dan mitos yang sudah kita sort out ya, udah kita, tegakkan lah ya gitu, Dok, mana yang benar, mana yang enggak. Terima kasih banyak Dokter Nadia untuk waktunya siang ini di sela-sela jadwal dokter yang sangat sibuk. Jadi Dok, dari beberapa pertanyaan tadi tuh, sepertinya sudah dipilih nih, Dok, 2 penanya terbaik ya, Dok. Yang pertama itu selamat untuk Johannes Cahya, kemudian yang kedua itu adalah untuk, pemenangnya Esti Widyastuti. Selamat untuk kedua pemenang tersebut yang akan mendapatkan voucher untuk konsultasi dengan Dokter Nadia. Mohon untuk membalas chat dari Medistra untuk mendapatkan detailnya. Oke, baik kalau begitu terima kasih Dokter Nadia. Mari kita akhiri sesi hari ini dan jangan lupa untuk selalu join Medistra Health Talk kami dan selanjutnya topik-topiknya bisa dilihat di Instagram @medistra.hospital. Salam sehat, selamat istirahat Dokter Nadia. Salam sehat semuanya. Terima Ya, makasih kasih Dok. buat sahabat-sahabat Medistra, juga pasien-pasien saya banyak nih, sampai ketemu ya. Iya nih, pada senang Iya banget nih iya semuanya iya. nontonin dokter. Iya iya, sampai Oke ketemu, dok. sehat-sehat selalu ya. Ya, Yuk. sama-sama dokter. Ya. You say you'll be down and fight. You won't be surprised, it happens every time, it's nothing new. It's always on a night like tonight.